Halo anak-anak Starship, apa kabar? Ketemu lagi sama Kak Ineke di ibadah online dan onsite Starship. Ya, apa kabar semua ya? Udah lama nih Kak Ineke nggak jadi captain speaker di kelas Starship. Hari ini Kak Ineke dapat tema lumayan serius. Kita akan ngobrol-ngobrol banyak yang tema yang sebenarnya menurut Kak Ineke ini adalah satu tema yang cukup serius, cukup ya dibilang menakutkan, nggak terlalu menakutkan, dibilang tidak menakutkan, ya lumayan banyak orang yang takut tentang hal ini. Jadi hari ini kita semua akan belajar bersama-sama tentang masalah yang serius ini. Kak Ineke harapkan semua anak-anak Starship dapat menyimak, mendengarkan dengan baik apa yang Kak Ineke sampaikan. Mungkin agak sedikit sulit, agak sulit dimengerti, tapi Kak Ineke berusaha untuk menjelaskannya dengan sangat-sangat simpel, dengan sangat-sangat mudah. Ya, topik hari ini kita akan berbicara tentang kematian. Jeng, serem ya. Sebetulnya nggak serem juga sih kalau kita tahu gitu di balik kematian itu ada apa gitu ya. Jadi hari ini Kak Ineke akan bicara tentang kematian, tentang orang meninggal. Nah, apa ya di dalamnya, ada apa ya? Coba sekarang kalian mendengarkan dengan baik. Siapkan hati, siapkan pikiran. Konsentrasinya semua tertuju kepada firman Tuhan yang Kak Ineke mau sampaikan. Gak ada lagi yang pegang-pegang handphone, gak ada lagi yang main-main dengan mainannya yang dibawa dari rumah. Disimpan dulu semua. Kita akan berbicara, kita akan mendengarkan dan belajar tentang topik yang seru ini. Kak Ineke bilang seru aja deh ya. Yuk simak semua ya. Ini cerita Kak Ineke. Kak Ineke pernah mengalami momen sedih yang benar-benar sedih banget. Yang sampai malah gak bisa nangis karena saking sedihnya. Biasanya kan kalau kita sedih, kita nangis. Tapi kali ini benar-benar saking sedihnya sampai malah gak bisa nangis gitu loh. Yaitu yang pertama ketika Kak Ineke harus kehilangan papinya Kak Ineke. Waktu itu papinya Kak Ineke sakitnya lumayan parah. Dan akhirnya tidak bisa ditolong lagi dan akhirnya dia meninggal dunia. Saat itu Kak Ineke baru berumur 14 tahun dan adik Kak Ineke tuh yang ada di foto sebelahnya baru berumur 10 tahun. Rasanya sedih banget. Harus kehilangan orang yang Kak Ineke kasihi, papi yang Kak Ineke kasihi. Momen kedua adalah saat adik Kak Ineke tuh yang di sebelahnya Kak Ineke tuh satu-satunya, karena Kak Ineke kan cuma 2 bersaudara ya. Adik Kak Ineke itu meninggal juga karena serangan jantung 3 tahun yang lalu. Rasanya kok apa ya, sampai gak bisa nangis gitu karena saking sedihnya. Ini aja Kak Ineke kalau ingat lagi masih rasanya kok sedih banget gitu. Orang yang Kak Ineke kasihi, satu-satunya adik yang Kak Ineke kasihi harus meninggal dunia. Dan itu juga cukup mengagetkan ketika dia meninggal karena serangan jantung. Satu pertanyaan Kak Ineke adalah, apakah saya bisa bertemu kembali dengan mereka nanti? Ketika Kak Ineke merasa sedih, Kak Ineke berdoa kepada Tuhan dan bertanya-tanya, apakah sih Kak Ineke bisa ketemu dengan orang-orang yang Kak Ineke kasihi nanti kelak? Apakah ya udah gitu berlalu begitu aja gak pernah ketemu lagi? Lalu tiba-tiba Kak Ineke teringat akan cerita Tuhan Yesus. Cerita ini adalah cerita tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin, yang ada di Lukas 16 ayat 19 dan 26. Dicatat, nanti kalau di rumah kamu mau baca lagi, baca deh, karena seru banget cerita ini. Cerita Yesus tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin.
Pada zaman itu, satu kali hiduplah seorang kaya yang benar-benar kaya raya. Dia hidupnya semau-maunya sendiri dan setiap hari berpesta pora, dia berfoya-foya, dia mengadakan pesta buat teman-temannya. Pokoknya hidupnya gak beres dah pokoknya, karena dia punya uang yang banyak, sangat kaya raya. Dan di luar rumahnya hidup juga seorang yang sangat miskin, namanya Lazarus. Nah, Lazarus ini sangat miskin tapi tidak pernah ditolong oleh orang kaya tersebut. Walaupun si orang miskin ini, Lazarus ini tinggal di luar rumahnya, di teras rumahnya tuh. Dia menderita sakit borok, karena mungkin ya gelandangan gitu ya, kan sampai borok, sampai luka-luka begitu. Gak pernah ditolong sama si orang kaya. Malah sampai anjing-anjing tuh jilatin boroknya dia. Tapi orang kaya itu cuek aja, boro-boro dikasih makan. Pokoknya gak pernah orang kaya tersebut menolong Lazarus. Lazarus harus makan sampah atau sisa-sisa makanan dari rumah si orang kaya tersebut. Ya karena hidupnya sangat buruk, sangat miskin, akhirnya Lazarus pun meninggal dunia, mati. Dan Lazarus yang meninggal dunia ini, rohnya dibawa oleh malaikat-malaikat ke surga. Di Alkitab dibilang Firdaus ya. Kalau Firdaus itu nama lain dari surga. Dan Lazarus ini lalu duduk di pangkuan Bapak Abraham di surga. Bapak Abraham adalah kakek moyang dari bangsa Israel dan yang sangat dihormati oleh bangsa Israel. Lazarus tentu saja mendapatkan kebahagiaan ya di surga ya. Dia mungkin udah gak sakit lagi, karena kita tahu bahwa surga adalah tempat yang sangat indah, sangat menyenangkan. Gak ada air mata lagi, gak ada sakit penyakit lagi. Jadi Lazarus mendapatkan tempat yang indah, yang enak, yang nyaman. Padahal lagi hidupnya dia sangat menderita. Nah, orang kaya itu tak lama pun meninggal. Dan dia dibawa ke neraka ternyata. Rupanya orang kaya ini hidupnya memang jahat. Dan akhirnya mereka dibawa ke neraka. Dan di sana dia menderita karena kan apinya gak akan pernah berhenti. Dia sangat kesakitan, sangat kepanasan. Dan dia hidup menderita berbeda dengan saat dia hidup di dalam dunia. Dari kejauhan tiba-tiba orang kaya itu dia melihat ada Lazarus yang duduk di pangkuan Bapak Abraham. Ini dasar orang kaya yang ini ya, yang kurang ajar ya. Lalu dia tiba-tiba memanggil-manggil Bapak Abraham. Bapak Abraham, Bapak Abraham, saya lihat ada Lazarus di pangkuanmu. Bapak Abraham, suruh dong Lazarus untuk pergi mencelupkan air, mencelupkan jarinya di air, lalu suruh ke sini dong. Suruh Lazarus tuh meneteskan setitik air buat aku, karena aku ini benar-benar kepanasan, aku kesakitan di sini. Kurang ajar ya. Maksudnya ini orang ya dulunya udah jahat, udah masuk neraka aja masih nyuruh-nyuruh gitu loh. Nyuruh-nyuruh Lazarus pula yang dulu dia gak pernah tolong. Tapi apa kata Bapak Abraham? Kamu orang kaya yang jahat, kamu tahu gak bahwa ada jurang yang dalam, yang tidak terselami, yang tidak bisa dilewatin antara surga dan neraka. Jadi gak bisa Lazarus pergi ke kamu, dan kamu pun tidak akan bisa pergi ke surga. Karena ada jurang yang sangat dalam yang gak bisa dilewatin. Dan akhirnya orang kaya itu pun menyesal. Ya dia sudah keburu masuk di neraka. Dan Lazarus mendapatkan tempat yang baik di pangkuan Bapak Abraham. Dari kisah ini kita jadi tahu ternyata bahwa ada tempat lain setelah kematian. Jika orang meninggal, mereka akan pergi ke tempat tersebut. Ke surga atau ke neraka.
ada kehidupan lain setelah kematian. Nah, ini dia nih. Papinya Kak Ineke sama adiknya Kak Ineke sekarang ada di mana ya? Kak Ineke sih tahu banget kalau papinya Kak Ineke waktu hidupnya memang waktu itu dia banyak berbuat salah, berbuat dosa. Tetapi ketika di akhir hidupnya, papinya Kak Ineke itu bertemu dengan Tuhan Yesus dan dia mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan minta ampun atas semua dosa-dosanya. Papinya Kak Ineke bertobat dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya sebelum dia meninggal dunia. Adik Kak Ineke pun, Kak Ineke tahu dia sudah percaya sama Tuhan Yesus. Dia sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya sejak dia masih kecil. Kak Ineke saksinya. Jadi mereka ketika meninggal, mereka pergi kemana ya? Menurut anak-anak, papinya Kak Ineke sama adiknya Kak Ineke pergi ke surga atau pergi ke neraka? Ini adalah cerita penjahat yang sama-sama disalibkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ingat, ada 2 orang penjahat yang sama-sama disalibkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus saat itu. Penjahat yang satu, dia mengolok-olok Tuhan Yesus, padahal udah sama-sama disalib nih gitu ya. Sama-sama menderita di atas kayu salib. Tapi penjahat yang satu ini emang kurang ajar juga nih. Dia masih ngata-ngatain Tuhan Yesus. Dia bilang, Tuhan Yesus, lu kan katanya ngakunya Tuhan ya. Kok kamu gak bisa menyelamatkan diri sendiri? Kamu kok gak bisa turun? Kamu kok bisa menderita seperti itu? Dia mengolok-olok Tuhan Yesus. Tetapi penjahat yang satunya justru membela Tuhan Yesus. Dia menegur temannya yang satunya ini yang ada di salib di sebelahnya. Lalu berkata, kalau kita nih sama-sama penjahat, kita tuh dihukum salib seperti ini karena memang kita layak untuk dihukum. Kita memang harus dihukum karena kejahatan kita. Tetapi kan Tuhan Yesus nggak layak. Dia tuh tidak bersalah apa-apa, tapi dia harus ada di dalam dihukum di salib seperti ini. Kamu nggak boleh mestinya menghina-hina Tuhan Yesus seperti itu. Dia itu anak Allah, dia tuh tidak layak untuk disalib seperti ini. Lalu sebelum kematiannya, si penjahat yang satu ini yang membela Tuhan Yesus berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ingatlah aku ya, nanti kalau sudah kembali ke rumah Bapa. Ingat aku ya Tuhan Yesus. Dan apa kata Tuhan Yesus? Ini ada di Lukas 23 ayat 41 sampai 43. Tuhan Yesus berkata kepada si penjahat ini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ini Firdaus lagi ya, Firdaus adalah pengganti kata surga. Berarti penjahat yang satu ini ketika dia meninggal dia akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus di mana? Di surga. Kenapa? Karena penjahat yang ini percaya kepada Tuhan Yesus. Dan di saat akhirnya sebelum kematiannya dia menerima Tuhan Yesus. Sama seperti papinya Kak Ineke. Jadi kuncinya adalah ketika kamu percaya kepada Tuhan Yesus, kamu menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kamu memperoleh tempat di surga nanti setelah kamu meninggal dunia. Kamu gak pergi ke neraka. Kembali, ternyata ada 2 tempat yang kita tuju setelah kita meninggal dunia. Yang pertama adalah heaven, yaitu surga. Dan yang kedua adalah hell atau neraka. Di surga nanti kita akan bertemu Bapak Abraham, bertemu dengan Tuhan Yesus langsung. Dan kita menempati tempat yang sangat indah di sana. Yang udah gak ada air mata, gak ada sakit penyakit.
Diceritakan seperti itu ya, kalau kamu baca di Alkitab, dibilang bahwa surga adalah tempat yang sangat indah. Semua pengen lah pergi ke surga. Soalnya kalau di neraka justru kebalikannya. Di tempat itu ada kegelapan yang tidak pernah nggak pernah terang lah. Udah gitu di situ ada api siksaan yang terus menerus menyala. Jadi itu kekal ya. Kalau kekal itu ya apinya nggak akan pernah berhenti. Coba bayangkan kalau misalnya kamu kena api ya, misalnya kamu lagi masak gitu ya, kamu lagi masak atau lagi setrika, tiba-tiba tangan kamu menyentuh wajan panas atau panci panas. Wah, itu kan rasanya sakit sekali ya. Itu nyut-nyutan, sakit banget, perih banget, pedih banget. Nah itu aja udah pedih, langsung kan kita bisa kasih obat. Dan setelah beberapa hari kemudian kalau udah dikasih obat, reda kan, pedihnya tuh reda. Nah kalau di surga itu dibilang apinya kekal. Bayangkan coba sakit yang seperti itu, dia tidak akan pernah berhenti. Dia akan sakit terus-terusan. Kak Ineke sih gak mau sih masuk ke neraka. Wah, gimana ya rasanya, gak mau nyobain, rasanya juga aku gak mau nyobain. Aku mau pergi ke surga kok. Nah, ini cerita tentang akhir zaman. Nah, pada akhir zaman nanti, jadi kalau kiamat lah kita sebutnya, kalau kiamat, Tuhan Yesus itu akan datang kembali kedua kali. Dia datang seperti ketika dia naik ke surga. Jadi waktu itu kan murid-murid pergi ke Bukit Zaitun dan tiba-tiba Tuhan Yesus terangkat ke surga kan. Nah begitu juga nanti Tuhan Yesus akan datang lagi kedua kali seperti itu. Tapi waktu datang kedua kali seperti itu bukan cuma Tuhan Yesus jeng-jeng datang, tapi akan ada hal-hal menakjubkan yang terjadi. Salah satunya adalah orang-orang yang dulunya sudah mati akan dibangkitkan kembali. Baik orang-orang yang mati di dalam Tuhan maupun yang mati belum dalam Tuhan. Nah, semua orang-orang ini akan menghadap tahta pengadilan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus datang kedua kali ke dunia ini untuk menghakimi, mengadili, dan kemudian juga memerintah orang-orang di dunia ini gitu loh. Nah, orang-orang yang sudah mati ini semua akan menghadap pengadilan Tuhan Yesus. Lalu orang-orang yang mati di dalam Tuhan, mereka akan menerima upah, menerima mahkota atas apa yang sudah mereka lakukan waktu di bumi. Mereka percaya kepada Tuhan Yesus dan mereka menerima hadiah, menerima berkat dari Tuhan Yesus. Dan mereka akan hidup untuk selama-lamanya nanti bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tetapi apa yang terjadi dengan orang-orang yang matinya belum di dalam Tuhan Yesus? Mereka akan menerima hukuman kembali. Aduh sedih banget ya. Jadi waktu mereka mati, mereka masuk neraka. Lalu ketika mereka dibangkitkan, bukannya mereka mendapatkan sukacita, disembuhkan, tapi mereka akan mendapatkan hukuman kembali, dihakimi. Dan itu hukuman itu udah kekal deh, udah nggak akan bisa terselamatkan lagi. Alangkah sedihnya ya, kalau sampai kita belum percaya sama Tuhan Yesus, kita berbuat jahat terus dan kita mati sebelum kita percaya kepada Tuhan Yesus. Kita akan mendapatkan hukuman yang kekal. Menyedihkan sekali. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang belum mati saat Tuhan Yesus datang kedua kali? Bisa aja dong. Misalnya kayak kita ternyata Tuhan Yesus datang besok gitu ya. Ternyata kita kan belum mati nih. Nah, kita juga akan menerima penghakiman yang sama. Apakah kamu sudah percaya Tuhan Yesus? Ketika kamu percaya kepada Tuhan Yesus, kamu akan masuk di dalam surga bersama-sama dengan Tuhan Yesus nanti. Tetapi kalau kamu belum menerima Tuhan Yesus, ya jelas kamu akan pergi ke tempat hukuman yang kekal itu. Dan yang lebih lagi, kita bisa bertemu kembali dengan orang-orang yang kita kasihi yang sudah meninggal. Karena ada kebangkitan orang mati saat itu. Cuman masalahnya orang yang kita kasihi itu sekarang ada di mana? Apakah kita mau bersama-sama dengan orang yang kita kasihi itu di tempat yang menyedihkan? Tentu saja tidak. Kita pengennya
bersama-sama dengan orang yang kita kasihi nanti bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga di tempat yang indah. Bukankah itu yang kita inginkan? Nah, ini sekarang cerita kamu nih. Coba sekarang masing-masing menjawab pertanyaan ini di dalam hati kamu sendiri ya. Yang pertama, apakah kamu pernah merasa sangat sedih karena kehilangan orang yang kamu kasihi untuk selamanya? Mungkin kamu kehilangan papa, mama, mungkin aja ya. Atau misalnya kehilangan opa, oma yang kamu sayangi. Coba kamu jawab sendiri. Nah sekarang Kak Ineke tanya, kamu tahu nggak kemana orang yang kamu kasih itu sekarang berada? Apakah ada di surga? Ataukah ada di neraka? Nah, lalu pertanyaannya adalah, apakah kamu ingin bertemu mereka kembali? Kalau Kak Ineke sih tadi udah jelas ya ngomong berkali-kali Kak Ineke ingin sekali bertemu dengan papinya Kak Ineke dan adiknya Kak Ineke nanti. Nah, pertanyaan kedua. Ini satu pertanyaan tapi banyak pertanyaannya ya. Nah, sekarang posisi kamu nih di mana sekarang? Kamu nih sekarang ada di jalan mana? Jalan yang menuju surga atau jalan yang menuju neraka? Kalau kamu mau bertemu dengan orang yang kamu kasihi dan orang yang kamu kasihi kamu tahu ada di surga, kamu pilihannya kemana? Nah itu dia. Nah, sekarang pikirkan aja dalam hati, nggak usah ngobrol sama teman-teman tapi pikirkan aja. Lalu Kak Ineke mau kasih jalan nih. Kalau kamu ternyata mau pilihannya ke surga, ternyata cuma ada satu jalan menuju surga. Dan satu-satunya jalan adalah kamu percaya kepada Yesus. Karena Yesus sudah berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi cuma satu jalannya kalau mau menuju ke surga ya cuma percaya sama Tuhan Yesus. Itu cuma satu-satunya jalan, gak ada jalan lain. Jadi tentukan pilihan kamu. Dan kalau kamu tahu pilihan kamu kemana, ke surga, aku kasih tahu nih kuncinya. Bahwa jalan ke surga adalah melalui Yesus. Inilah kesimpulannya. Nih kita baca sama-sama ya. Kesimpulan kisah hari ini. Semua sama-sama baca dengan Kak Ineke. Yang pertama, semua manusia pada akhirnya akan mati. Yang kedua, ada kehidupan setelah kematian di surga atau di neraka. Yang ketiga, pastikan kita tahu tempat kita berada kelak dan hanya Yesus satu-satunya jalan ke surga. Nah, ini dia gambarnya. Sekarang kita akan merenungkan kembali. Saat kita mati, nanti kita kemana? Dan hanya Yesus satu-satunya jalan menuju ke surga. Kita renungkan bersama-sama ya, Kak Ineke kasih waktu 1 menit. Masing-masing diam, merenungkan, kamu mau kemana? Ketika kamu mau pergi ke surga, mari kita berdoa bersama-sama. Kita mau mengakui percaya kepada Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan Yesus menjadi jalan kita menuju ke surga. Yuk, yang mau boleh berdoa, letakkan tangan kanan kamu di dada dan katakan ini. Tuhan Yesus yang baik, hari ini aku mengakui bahwa Engkaulah satu-satunya jalan menuju ke surga. Aku mengakui dosa-dosaku, aku adalah orang berdosa.
dan aku minta ampun kepadamu atas setiap dosa-dosaku. Aku percaya bahwa Engkau sudah mati di kayu salib dan menghapus semua dosa-dosaku. Engkau Tuhan Yesus mau mengampuni dosa-dosaku. Aku buka hatiku, Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku. Jadilah Tuhan dan Raja di dalam hidupku. Pimpin hidupku untuk selanjutnya, agar aku bisa masuk surga, tinggal bersama-sama dengan Engkau selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin.